Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah datang, juga terima kasih kepada Bro Ryan Pono dan Bro Kadri Muhammad yang mewakili visi, enggak ya? Enggak. Oh iya, dua-duanya enggak mewakili visi. Dua-duanya tidak mewakili visi. Mewakili keluarga masing-masing. Yes, dan sebenarnya juga kita hari ini juga sudah mengundang visi, Vesmi, dan Papri yang harus pakai surat resmi, nggak bisa pakai japri. Sebenarnya semuanya undangan melalui japri sebenarnya. Jadi tapi karena visi merasa harus pakai surat resmi, oke, kita kirim surat resmi untuk tanggal 17 minggu depan. 17 minggu depan. Jadi untuk tanggal 17 minggu depan Saudara Ryan dan Saudara Kadri tidak diundang karena hari ini sudah datang gitu. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain di Visi, Vesmi dan Papri untuk hadir juga hari ini, minggu depan, Kamis tanggal 17 April 2025. Hari ini sebenarnya ada moderator. Jadi minggu depan ada moderator yang duduk di tengah ini. Jadi supaya pertanyaannya menjadi netral. Nah, di sini sekarang saya yang netral di sini. Mudah-mudahan ya. Oh ya benar nih. Mudah-mudahan. Karena Mbak Yohana namanya Yohana Margareta Jo yang harusnya jadi presenter hari ini, karena ada postingan dari visi yang mereka tidak hadir, dipikir tidak hari ini tidak jadi, maka dari itu hari ini Mbak Yohana tidak hadir karena dianggap tidak jadi, ternyata jadi. Tapi minggu depan Mbak Yohana akan menjadi moderator di hari ini. Jadi kita mulai perbincangan soal hak cipta ini karena ramenya itu dimulai daripada vonis Agnes Monica yang divonis bersalah oleh hakim Niaga di pengadilan Niaga. Dari situlah mulai keluar suara-suara, mulai keluar pendapat-pendapat yang kemarin-kemarin hanya ada di media sosial. Sekarang kita akan dengarkan langsung dari mereka-mereka yang berpendapat, dan semoga minggu depan teman-teman yang juga berpendapat di media sosial juga bisa hadir di sini, karena akan terjadi yang namanya dialog, dialektika dan sebagainya, supaya menjadi diskursus di kalangan masyarakat yang selama ini tidak pernah dibahas soal hak cipta. Jadi pertanyaan pertama akan diberikan oleh saya kepada Ryan. Oh, oke. Oke. Pertanyaan kepada Bapak Kadri Muhammad, Sarjana Hukum. Pertanyaannya cuma satu aja. Apakah Agnes bersalah atau tidak? Gitu aja. Ini pertanyaan gawat. Ya, terima kasih ya. Senang, terima kasih saya udah diundang. Cuma memang saya kebetulan memang ada di beberapa organisasi yang diundang, tapi saya nggak representatif ya, karena saya bukan ketuanya. Tapi memang pemikiran-pemikiran terutama dari aspek legal itu saya saling mempengaruhi dengan organisasi yang diundang. Meskipun saya tidak ada divisi ya. Tapi saya sama seperti mungkin teman-teman yang lain dari aksi juga ada yang di Papri atau ada di Vesmi ya. Jadi saya mau ceritakan dulu sedikit tentang saya Kadri Muhammad. Saya pengacara corporate sekitar 35 tahun ya. Saya banyak menangani transaksi merger akuisisi korporasi
atau BUMN ya. Tapi passion saya itu di haki, karena saya sejak tahun 2011 dan itu terlibat di dalam penyelesaian sengketa-sengketa pertemanan ya, karena saya memang juga musisi. Mulai dari sengketa antara dulu tuh Mas Yoki dengan Mas Jody ya. Aquarius sama Pak Iwan Sastra juga ya? Pak Iwan Sastra Aquarius itu saya ada di belakang pada saat Aquarius IMI mau jual aset ke Pak Sanjoyo IGP Recordnya. Saya involved di situ dan kemudian mengeksklud yang dimana ada punyanya barangnya Aquarius kalau salah ya, kecuali yang Dani Dewa yang bisa dipindahin pada saat itu. Mas Jody pada saat itu bersengketa dengan Mas Yoki karena konser Kantata Barok yang saya juga dilibatkan sebagai salah satu bintang tamu di situ, itu dilarang oleh Mas Yoki karena nggak melibatkan Mas Yoki pada saat itu, di mana undang-undang masih gelap nih, undang-undangnya masih undang-undang hak cipta 82 yang diperbarui tahun 87 pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu keluarga Rendra maupun keluarganya dari Mas Yoki itu protes dan kemudian hampir ke legal action ya. Kemudian berlanjut di tahun 2013 atau 2012 itu pada saat konser Kidung Abadi ya. Pada saat itu Yanti Krisya menjadi talent management ya, dengan kontrak yang mengcover semua biaya-biaya untuk artisnya pada saat itu, yang membawakan lagu-lagu Debbie Nasution, Eros Jarod, dan Yoki Surya Prayogo. Event organizer-nya waktu itu Kompas ya pada saat itu. Dan kemudian Mas Yoki mengklaim, nah ini terjadi direct license pada saat itu ya, mengklaim bahwa dia melarang ya, dia majukan keberatan. Mungkin Minola kenal sama Deddy Kurniadi pada saat itu. Deddy Kurniadi represented Yoki pada saat itu. Kemudian dari keluarga Rishad itu ada rasanya Panji sama Dewi Soeharto ya. Kemudian juga dituntut di dalam artis-artis di situ ada Once, Gigi dan lain-lain ya. Nah yang mendamaikan juga saya di tempatnya Eros Jarod. Jadi sudah terlibat dalam kasus-kasus serupa ya. Pada saat dimana konsep daripada undang-undang hak cipta yang 2014 itu belum ada dan memang belum keluar ya. Tapi tahun ini secara sejarah ya, tahun 91 udah ada KCI, itu Bambang Kesowo Murdiono membuat KCI dengan salah satunya Chandra Darusman. Itu adalah CMO atau LMK pertama, belum ada dasar hukumnya pada saat itu ya. Kenapa? Karena memang khususnya performing rights ya, performing rights dibagi dua ini, yang phonograms yaitu memutar karya rekaman di stasiun TV, radio dan lain-lain ya, karaoke ya, termasuk juga yang konser. Waktu itu dikuasakanlah pada KCI. Konsep KCI tentunya mengambil dari barat. Ya ini saya mulai masuk ke dalam mendekat kepada undang-undang hak cipta ya. Pada saat itu aturannya belum jelas. Ya. Tetapi secara konsep Indonesia hakinya tuh Minola juga tahu pasti. Itu ikut kepada Berne Convention Internasional dan perjanjian TRIPS dan lain-lain ya. Jadi udah mulai di-adopt tersebut ya. Sampai akhirnya undang-undang hak cipta itu direvisi. Ya. Ini yang bagian yang penting ya. Walaupun nanti Minola saya udah ngomong sama Dani, ada bagian yang kita di pasal nanti sulit untuk mendebat ya, karena udah posisinya udah masing-masing ini udah final nih. Jadi saya menjelaskan secara hasbabun nuzul bahwa performing rights itu sulit untuk dikolek secara langsung. Ya, makanya muncul KCI cikal bakalnya. Dan di dalam undang-undang hak cipta
saya menerjemahkan pasal-pasal yang diributkan, mungkin teman-teman udah tahu juga, pasal 9, 23 ayat 5, 87, dan pasal terakhir 80 sama 81, berdasarkan pemahaman asbabun nuzul yang kemarin dikonfirm juga sama Freddy Harris, bahwa ada hal tersebut, walaupun saya juga tidak sependapat sama Freddy Harris secara keseluruhan gitu ya, bahwa memang ada yang namanya extended collective license ya, bahwa untuk performing rights itu dikuasakan atau dimandatkan tidak hanya berdasarkan suatu keputusan private kasih kuasa biasa, tapi ada undang-undangnya yang dibuat di Undang-Undang Hak Cipta. Dibentuklah skema LMK dan LMKM ya, dibuatlah skema tersebut berdasarkan cerita sejarah seperti itu. Jadi saya bisa ambil kesimpulan versi saya bahwa Undang-Undang Hak Cipta pada saat itu salah satu backbone kenapa muncul Undang-Undang Cipta 2014 itu karena memang ingin memberlakukan konsep extended collective license khusus performing rights ya, khusus performing rights ya. Kemudian diedap di pasal 23 ayat 5 dan 87 tadi. Posisi saya menolak adalah nggak ada tempat untuk sebagai suatu opsi ya, karena secara historisnya seperti itu menolak ya, karena memang ini dalam rangka performing rights ngurusnya susah ya. Jadi nggak ada tempat, dan ini dikonfirm dengan pelaksanaan daripada pasal 23 ayat 5 dan 87 melalui PP 56 yang kita sama-sama terlibat nih, saya sama Dani juga dilibatkan ya, kita dari posisi, karena PP 5 itu benar-benar cepat tiba-tiba keluar ya, dan permennya gitu ya, yang memungkinkan pihak ketiga untuk masuk sebagai kolektor pada saat itu ya. Itu dalam rangka LMK. Itu dalam rangka LMK ya, pelaksanaan dari LMK ini ya. Kemudian ditambah lagi bahwa keluar lagi selain tadi turunan daripada Undang-Undang Hak Cipta, PP dan Permen, yang terakhirnya itu adalah SK tarif ya, keputusan Menteri mengenai tarif ya, bahwa untuk konser ya itu performing rights itu pakai 2% dari tiket ya. Ditambah lagi pandangan saya bahwa itulah yang disosialisasikan oleh disosialisasikan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi saya, semua Ryan, Agnes Monica dan lain-lain tahunya bahwa penyanyi itu ya, nyanyi urusan royalti adalah urusan penyelenggara. Kita tahunya itu ya. Tapi sekarang ini kan berubah situasinya ya, interpretasi lebih luas daripada itu gitu ya. Itulah yang di-adopt ya, bahwa good faith penyanyi pada saat itu tahunya tinggal nyanyi. Kemudian kita masuk kepada itu sudah menjadi suatu praktek best practice. Ini bukan suatu kebiasaan buruk karena memang disosialisasikan seperti itu. Jadi orang melakukan seperti itu. Itulah undang-undangnya. Itu yang waktu Dani ribut sama Once, itulah menurut Once hukum positif. Yang pada saat itu Dani seems agree bahwa Once berlindung di balik hukum positif, karena saya melihat juga bahwa ada unsur etika di dalam band di luar pada hak cipta ya, karena pernah keluar dan lain-lain yang mesti dicari dasar hukumnya gitu. Jadi itu menjadi suatu praktek yang berulang, itu menjadi suatu norma ya, selalu menjadi suatu norma hukum ya. Menjadi suatu norma yang diulang-ulang itu menjadi hukum. Jadi saya melihatnya dari sejarah asbabun nuzulnya, dari sejarah kenapa perlunya performing rights, dari peraturannya yang memang menyatakan bahwa hanya ada satu pintu lewat LMK. Please note, saya tidak ada di LMK karena saya juga posisi nanti mungkin Ryan cerita dia juga kecewa mengenai masalah LMK dan MKN. Bahwa LMK dan MKN itu ada institusi yang memang harus direstrukturisasi. Saya bahkan minta supaya itu dimergerkan jadi satu, nggak perlu LMKN ya, supaya tidak ada silo-silo, lebih transparan dan lebih profesional ya. Nanti kita cerita soal LMK itu situasinya seperti apa ya. Regardless sekarang mereka juga mulai bekerja keras untuk meningkatkan performance-nya ya.
Ya, jadi praktek itu yang berulang ya. Dan satu lagi yang pamungkas yang saya pakai dalam melengkapi pandangan saya, Piyu, bahwa dalam kasus gugatan Anies Monika, pada saat melihat dari sisi putusan pengadilan, ada wakil dari DJKI, ya, si Iqbal, menyatakan ada dua hal yang saya ingat, bahwa dalam kasus Anies Monika, menurut pemerintah, wakil pemerintah menjadi saksi ahli yang dibawa oleh Agnes adalah yang membayar penyelenggara, ya, bukan bukan si penyanyi, ya. Yang kedua, nggak ada tempat untuk direct license, ya. Nanti tentunya Minola akan punya argumentasi bahwa ada kelemahan-kelemahan di pasal 87, ya, tidak menyebutkan wajib dan lain-lain, ya. Cuman kalau saya berposisi bahwa terlalu bebas interpretasi kita pada saat bilang gara-gara tidak ada wajib, itu menjadi ada suatu opsi, ya. Nah, ini yang mungkin nih nanti Dani atau teman-teman yang ada di komisi untuk melengkapi lagi supaya nanti itu ada hal-hal yang kurang yang mesti di fine tuning itu di dalam undang-undang revisi undang-undangnya harus dilengkapi. Tetapi pemerintah menyatakan cuma ada sistem satu pintu. Minola cek mungkin di putusan pengadilannya, yaitu dengan sistem LMK. Ya. Sehingga kesimpulan saya, pasal 9 yang disebutkan oleh teman-teman ini itu adalah ketentuan umum bahwa pencipta punya hak, ada A, B, C, D yang termasuk pertunjukan, ya. Tapi ada hak ekonomi pencipta yang kalau tidak dimintain izin atau lisensi maka dia berhak melarang, dan kemudian lari kepada segala macam sanksi dan lain-lain, interpretasinya demikian. Tapi saya melihat dengan background Hababun Nuzul dan cara melihat itu secara apa gunanya pasal 23 ayat 5 ini, ya. Dan kemudian juga melihat bahwa ini skema LMK ini adalah dasar kenapa, salah satu dasar, dan itu ada di dalam elucidation, ya, penjelasan daripada undang-undang hak cipta, Minola, ya, bahwa LMK itu konsep yang mesti dimasukkan di dalam undang-undang hak cipta menjadi backbone, ya, sehingga dia penting, sehingga saya tidak mencari celah menaik dari license, ya. Jadi pasal 9 itu ternyata muncul di pasal 23 ayat 5. Dia mengeksklut, ya, khusus performing rights, menjadikan 23 ayat 5. Pasal 9 berjalan sendiri, ya, yaitu non-performing right. Pasal 9 berjalan synchronization, mechanical. Kalau misalnya saya mau ulangi single, saya pakai lagunya Pono, ya, untuk rekam, ya, maka saya kena pasal 9, pasal berapa tadi, 9. Saya harus minta izin, minta lisensi. Cara mengatur lisensinya ke 8081. Tapi 8081 yaitu yang tadi disebutkan sama teman-teman bahwa itulah dasarnya dari direct license, ya. Ya, itu sudah mengecualikan performing rights. Yang kita bicara sekarang ini adalah performing rights di konser. Jadi konser itu udah diatur di 23 ayat 5. Kemudian kita lihat nih, ya, 23 ayat 5. Cek pasalnya masing-masing. Saya juga nggak membuka laptop, ntar mati lagi laptopnya, ya. Ya, disebutkan di situ ada kata orang. Setiap orang itu adalah orang pribadi atau orang badan hukum, ya, yang menggunakan karya secara komersial dalam suatu pertunjukan tidak perlu mendapatkan perizinan lisensi kalau dia bayar. Ini banyak makna nih. Satu, saya akan bilang bahwa performer keluar dari skema 23 ayat 5 itu urusan pengguna. Dan siapa pengguna? Cara menginterpretasikan seperti saya menginterpretasikan Hababun Nuzul, LMKM, aturan tarif. Pengguna adalah penyelenggara, dari dulu juga begitu. Makanya saya tulis, kalau mungkin saya nggak tahu teman-teman wartawan mungkin nggak, saya tulis di sosial media saya, dan saya sampaikan bahwa posisi undang-undang hak cipta di Indonesia adalah
penyanyi nggak bertanggung jawab. Dan saya sampaikan di luar negeri, saya kontak ke PRS, ke APRA, ke teman-teman yang lain, ya nyatakan di luar negeri nggak ada. Kita belum bicara direct license di luar negeri, tapi penyanyi atau artis tidak pernah ya bertanggung jawab untuk urusan pembayaran royalti. Kenapa? Karena artis itu sinden, dia cuma tampil nyanyi. Jadi ada suatu event pertunjukan, ada penampilan, artis nyanyi, dia dapat honor, dia membawakan lagu yang harus dibayarkan royaltinya secara benar, ya. Jadi orang itu bukan pelaku pertunjukan, walaupun judul di atasnya pelaku pertunjukan, tapi itu adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku pertunjukan, bahwa penyanyi tinggal nyanyi. Yang bayar siapa? Pengguna. Pengguna ada definisinya, nggak lengkap memang pengguna. Tapi pengguna itu berdasarkan pertimbangan saya, consideration saya mengambil suatu opini, termasuk juga konfirmasi dari pemerintah, ya, menyatakan bahwa pengguna itu adalah penyelenggara, karena dia yang bertanggung jawab. Saya tahu teman-teman aksi, terutama dari Dani, ya, bahwa nggak gampang cari penyelenggara dalam konteks konser, ya. Ini saya belum masuk kepada DDL yang dipersiapkan, tapi dalam konteks direct licensing secara umum, ya. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya bahwa saya menginterpretasikan 235 itu bukan pelaku pertunjukan, ya. Pelaku pertunjukan tinggal nyanyi karena dia cuma dipekerjakan, kecuali dia bikin konser sendiri, ya. Kayak Dani bikin konser sendiri di gedung apa itu yang di JIS, jadi yang bertanggung jawab karena dia menjadi penyelenggara. Kalau kasus Agnes dan mungkin yang lain itu ada orang yang bertanggung jawab, dia menyewa tempat, dia menyiapkan sound system dan lain-lain, jual tiket dan lain-lain, gitu, ya. Ini cuma artis yang hadir. Nah, itu persepsi yang tidak mudah disampaikan, ya. Saya sekarang diserang sama macam-macam orang-orang yang tentunya mendukung aksi, ya, dan pemikirannya adalah narasi yang sangat simpel. Lu nggak kasihan sama sama pencipta? Ini ada gap di sini, ya. Gap yang sebenarnya kalau sistemnya, nah ini sekali lagi nih, aksi visi, ya. Aksi melihat bahwa udah berlakuan aja direct license, undang-undang mungkin nanti dipikirin, ya. Tetapi teman-teman yang lain mungkin memikirkan bahwa diperbaiki aja LMK-nya, direstrukturisasi, terus terang aja peralatannya dipercanggih, ya nggak bisa itu pakai log sheet yang sifatnya manual, ya. Kemudian law enforcement-nya terhadap pengguna, ya, yang bukan artis, untuk harus mau membayar kayak di luar negeri, semua taat hukum, nggak ada yang nggak bayar. Baik itu pengguna yang sifatnya radio, TV, karaoke yang sifatnya pornografi, maupun pengguna yang sifatnya penyelenggara konser, pasti hasilnya akan lebih bagus, gitu. Saya berharap pada saat awal, saya berharap Dani yang punya magnet untuk mengumpulkan attention orang itu bisa sama-sama memperbaiki sistem dan membuat orang bayar, gitu, ya. Ya, tetapi langkahnya ternyata harusnya berbeda, sehingga 23 ayat 5 dan 87 menurut saya itu satu hal yang saya nggak bisa dirubah lagi, walaupun dengan argumentasi mungkin berbeda, ya, bahwa memang pengguna mesti bayar dan artis bukan orang yang bertanggung jawab, ya. Kalau pengguna tidak bayar, maka yang salah pengguna, bukan artis. Artis datang tahu sekuensinya seperti apa. Artis datang menurut aturan yang ada, dia nyanyi, dia nggak tahu cara bayarnya, dia taunya LMK yang bayar, dan cara bayarnya adalah after event. Setelah tiket terjual 2% dari situ, ya penyanyi kan nggak bisa ngitung, ya, ini nggak bisa ngitung. Jadi dia nyanyi, dia keluar dari 23 ayat 5. Kalau sampai penyelenggara tidak bayar, maka dia melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga lisensinya tidak tercapai, ya. Mesti diingat, undang-undang hak cipta
ini mesti dilihat, ini juga berbeda antara teman-teman saya dengan teman-teman aksi. Melihat bahwa namanya undang-undang cipta berarti pencipta yang mesti dilindungi. Tetapi kalau menurut pemahaman saya, dan ini juga berdasarkan diskusi dengan pemerintah yang lain-lain, bahwa ada haknya pencipta, ada haknya pelaku pertunjukan, performer. Ya, di bab mengenai pelaku pertunjukan ada pasal sendiri. Dan ada haknya pengguna, karena dia perlu juga pengguna suatu kepastian hukum, bayarnya seperti apa. Itulah konsep. Dan ini sebenarnya bilang bahwa orang nggak memikirkan ini dari sisi konstitusi. Konstitusi itu kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi manusia, bukan tak terbatas. Ada pembatasannya. Demikian juga di sini di pasal 1 ayat 1. Hak cipta itu adalah hak eksklusif, tapi dibatasi. Ada kata-kata dibatasi dengan hak orang lain. Sama konsepnya seperti konstitusi. Ya. Sedikit lagi saya mau menyelesaikan. Jadi dengan demikian, maka posisi saya adalah penyanyi tidak bertanggung jawab. Direct lesson sampai saat ini belum ada ruang. Saya nggak bicara kemudian ya, rencana-rencana yang berikutnya DDL-nya itu tertera. Soal kasus Agnes belum selesai, masih dalam proses kasasi. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa, ya. Dan kemudian bahwa jika sering terjadi pengguna tidak bayar, ya, maka pengguna yang mesti diuber. Ya. Tambahan dari saya bahwa LMK-LMKN harus direstrukturisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu ya posisi saya. Tapi saya bukan posisi mewakili siapa-siapa, tapi pemikiran saya rasanya juga pemikiran yang saya sudah tuangkan kepada organisasi-organisasi yang diundang hari ini dan tidak hadir, itu menjadi urusan dia. Saya tidak dalam koordinasi untuk mewakili siapa-siapa. Datang sendiri gara-gara si Ryan juga gue datang, gue juga datang, ya. Jadi supaya lebih clear. Dan ada satu hal yang menarik Ryan sampaikan. Ryan itu dalam posisi marah-marah sini, tapi gue bilang gini, Hendrik, Bang, kita datangnya buat touch the ground, biar relate nih, kita bisa ketemu nih, karena ini teman-teman semua gitu ya, yang kita tentunya pengen tahu gitu maunya seperti apa gitu ya. Ya, nanti mungkin saya suatu saat, saya nggak pada posisi mengomentari, tapi sekilas melihat ininya ya, di aksi itu yang bikin chartnya satu hal udah ada kesamaan nih, tapi saya melihat masih berbeda. Dan itu masih mau pokoknya penyanyi masuk penjara, penyanyi itu bayar. Tapi saya lihat di situ invoice itu dikeluarkan oleh penyelenggara, ya. Jadi bukan artis di situ. Regardless nanti urusan Agnes kasusnya terserah, tapi saya melihat di aksi invoice dikeluarkan kepada penyelenggara, dan payment gateway dengan konsep peer-to-peer yang fintech ini dilakukan adalah di level penyelenggara dengan sistem DDL. Saya belum komen lagi yang lain ya, karena saya takut saya memberikan komentar terhadap yang lain itu menjadi akhirnya saya seolah-olah dan persepsinya salah. Lu mau nambah nggak? Kan tadi aku nanya ke Ryan dulu, lu minta duluan. Gini, jadi soal asbabul nuzul tadi itu perlu saya tambahkan, karena mungkin di sini yang mengalami asbabul nuzul itu mungkin selain Bang Kadri, selain Bang Kadri, saya juga mengalami yang namanya asbabul nuzul itu. Jadi begini, Bang Kadri tahu saya dekat dengan Pak Oo ya. Pasti beliau juga pernah menyebut bahwa saya seperti anaknya sendiri, dia seperti ayah angkat saya. Jadi saya tahu benar asal muasal asbabul nuzul daripada dibentuknya KCI maupun WAMI. Tapi kalau Ryan Bono mau ikut menambahkan, boleh juga sebelum saya tambahin.
Hah? Enggak, maksud saya tahu nggak soal asbabun nuzul? Lanjutin Mas. Oh, enggak, saya tanya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu, oke. Nah, maka dari itu saya bisa bilang mungkin dalam memahami undang-undang hak cipta, saya sama Bang Minola mungkin lebih meresapi saya soal memahami undang-undang hak cipta, karena ini memang dibuatnya kan ada asbabun nuzulnya, dibuatnya WAMI KCI itu ada sebab-sebabnya. Nomor satu, ini nanti akhirnya relate, 75% yang dibilang oleh Bang Kadri soal asbabun nuzul daripada LMK ini 75% benar, tapi ada yang belum diucapkan, mungkin karena bukan pelaku industri musik tahun 90-an ya. Kalau saya kan pelaku industri musik tahun 90-an, jadi saya paham dan saya hampir setiap hari bersama Pak Surjoko, pemilik Aquarius itu. Jadi sebenarnya kenapa dibuat WAMI itu? Karena ada hak master daripada label yang dieksploitasi oleh mereka-mereka yang tidak bisa dimonetize. Jadi ketika ini gambaran paling gampang ya, Aquarius merekam lagunya Dewa 19. Lalu bagaimana cara balik modalnya atau cara mendapatkan keuntungan? Yaitu dengan menjual CD atau kaset. Jadi di situ ada, kemarin saya diskusi sama Lox Labor, ternyata dia juga nggak paham, dipikir royalti itu dimulai tahun 2000, karena dia biasa dari 70-an, 80-an, 90-an bayarnya flat. Jadi kadang-kadang kalau kayak Lox Labor pun memahami undang-undang hak cipta juga bisa salah, karena dia ternyata tidak melakukan industri ini dengan benar, yaitu dengan royalti. Jadi Dewa 19 tahun 1997 itu udah dibayar dengan royalti oleh Aquarius. Bang Kadri tahu lah, Pak Oo itu nggak pernah mau bayar flat pay, dia selalu royalti. Maka dari itu ketika album Dewa laris 1 juta kopi, 1,8 juta kopi, 2 juta kopi, itu Aquarius mendapatkan keuntungannya. Tapi ternyata masternya Aquarius ini dipakai oleh TV, dipakai oleh restoran, dipakai oleh kafe. Masternya ya, paham deh soal master itu adalah lagu yang di dalamnya ada lagu-lagu itu. Lalu Aquarius merasa dirugikan dong. Ini kan master saya, kok enak sendiri karaoke bisa mempergunakan master untuk mendapatkan keuntungan. Fonogram ya namanya, bener ya? Fonogram ya, itu fonogram itu. Nah, lalu para label ini membuat persekutuan untuk membuat LMK supaya apa? Supaya mereka bisa memonetize master-master yang di luaran yang nggak bisa dimonetize, supaya label-label ini mendapatkan keuntungan ekonomi daripada karaoke yang memainkan lagunya Dewa 19, daripada kafe-kafe yang ngeplay lagu-lagunya Padi, juga mall-mall yang ngeplay lagu-lagunya Agnes Monica itu juga punya Aquarius. Berapa album itu punya Aquarius. Nah, maka dari itu dibuatlah yang namanya LMK. Maka dari itu ada yang disebut dalam undang-undang itu kafe, mall, karaoke, restoran, dan lain-lain itu dalam undang-undang disebut layanan publik. Itu yang disebut, itu yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 tadi. Jadi sebenarnya kenapa dalam 10 tahun ini dalam tanda kutip WAMI itu tidak pernah memberikan royalti yang sepantasnya soal konser? Karena konser itu memang nggak ada hubungannya dengan label, nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Dewa 19 konser itu nggak ada hubungannya dengan Aquarius. Aquarius tidak pernah merasa dirugikan ketika Dewa 19 konser, karena memang nggak ada hubungannya dengan master yang tadi itu. Udah beda
beda domain sebenarnya. Nah, di selama 10 tahun dalam industri musik ini ada kerancuan dalam undang-undang itu, yaitu pasal 23 itu, yang sesungguhnya konser itu di luar daripada WAMI sesungguhnya. Karena kalau sekarang ini label-label dikumpulin, Pak OO, Acin dan lain-lain pasti akan setuju. Karena tujuan asbabun nuzul dibuatnya LMK, WAMI dan lain-lain itu untuk mengkolek master, keuntungan daripada master yang sudah dibuat, yang dimiliki secara eksklusif oleh Aquarius. Jadi saya perlu menambahkan apa yang soal asbabun nuzul yang diucapkan oleh Bang Kadri itu, saya masukkan 25%-nya, bahwa sebenarnya konser ini nggak ada hubungannya dengan LMK. Maka dari itu, ketika, ini pertanyaan ya untuk Bang Kadri dan Bro Ryan, ketika Judika ditawari konser di Surabaya oleh sebuah promotor ya, Judika minta bayaran 1 miliar, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau promotornya nggak sanggup ya nggak apa-apa, ya kan? Oke. Saya pertanyaan satu lagi, apakah negara mengatur bisnis antara Judika dan promotor Surabaya tersebut? Enggak ya. Lalu kenapa sekarang teman-teman divisi, ketika pencipta lagu meminta harga 5 juta per lagu misal ya, ke konsernya Agnes misalnya 5 juta, kenapa visi harus menganggap bahwa ini harus diatur negara? Iya kan? Kenapa pencipta lagu yang minta satu lagu 5 juta kok harus negara mengatur? Basisnya apa? Basis argumentasinya apa? Dasar pemikirannya apa negara ngatur pencipta lagu ngasih harga kepada promotor atau penyanyi? Itu royalti apa bukan, Mas? Itu royalty fee. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kenapa Judika minta 1 miliar kepada promotor boleh dan negara tidak mengatur? Kenapa ketika pencipta lagu minta lagu kepada promotor juga? Tentunya sebenarnya ini yang menjadi kerancuan kan begini. Bukannya penyanyi yang harus bayar, bukan. Semua itu memang promotor yang bayar. Semua itu promotor yang bayar. Penyanyi pun juga promotor yang bayar gitu. Cuma di undang-undang itu memang mengatur perjanjian antara penyanyi dan pencipta lagu. Kenapa promotor tidak disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang? Dasar pemikirannya boleh disanggah nanti ya. Karena promotor tuh nggak dapat royalti. Yang dapat royalti itu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Ketika pencipta lagu membuat lagu, penyanyi menyanyikannya, lalu divisidikan, yang dapat royalti ya mereka diatur dalam undang-undang itu, yang dapat royalti penyanyi dan pencipta lagu. Pengguna, penyanyi mendapatkan royalti. Itu dasar pemikiran daripada bahwa pengguna itu adalah penyanyi, karena promotor tidak diatur royaltinya di dalam undang-undang. Ngerti ya? Nah ini PR buat kita. Mungkin bisa dijawab berdua antara Bang Kadri dan Ryan. Kenapa pemerintah harus mengatur harga daripada pencipta lagu, sementara pemerintah tidak mengatur harga Judika kepada promotor? Dari aku segitu dulu. Mungkin masih ingat apa yang dibicarakan oleh Bang Kadri, ada yang mau menjawab? Aku ngomong dulu ya. Oke, Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya terjadi juga nih fase ini, karena buat saya pribadi, saya datang ini tidak mewakili siapa-siapa. Saya datang mewakili siapapun yang punya cita-cita supaya tata kelola musik Indonesia ini ada dalam form yang terbaik gitu. Jadi tepuk tangan dulu dong. Sudah.
Jadi gini, karena hari ini penting, makanya saya datang tadi sebelum sini saya berdoa, teman-teman. Saya berdoa minta wisdom. Saya berdoa minta wisdom. Wisdom itulah yang saya gunakan hari ini untuk tetap datang, walaupun di dalam undangan nama saya ditulis Ryan Porno oleh Mas Dani yang sudah meminta maaf sama saya gitu ya. Ya, wisdom itu yang saya gunakan. Jadi di balik, makanya keluarga saya ikut tuh, mau melihat langsung diskusi ini. Jadi wisdom itu yang menjadi penawar dari kemarahan saya. Wisdom itu yang jadi penawar dari kekecewaan saya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan keresahan saya. Saya nggak mau bicara undang-undang, semua ini jago-jago kalau bicara undang-undang. Bicara interpretasi juga jangan ditanya. Tanpa wisdom dan tanpa niat baik, segala interpretasi apapun bisa dihalalkan. Saya bukan ngomong buat beliau-beliau ini, enggak ya, mereka orang jago. Saya ngomong buat teman-teman di rumah, buat netizen, buat masyarakat, buat anak-anak muda, regenerasi musik Indonesia. Gini teman-teman, industri ini butuh suksesor. Umur saya 43 tahun, jauh sama umur beliau-beliau. Beliau-beliau sudah melewati, sudah sampai di fase puncak dari karirnya masing-masing. Masih ada saya, masih ada Badai, masih ada Kosan juga mungkin, masih ada teman-teman yang muda yang lain, yang kami butuh dituntun dengan wisdom. Mas Dani, saya ingat Mas Dani bilang, penyanyi yang nggak mau bayar royalti ke pencipta lagu itu adalah manusia pintar tapi nggak punya wisdom. Sorry itu saya harus bilang, mode wisdom yang benar bukan itu. Mode wisdom yang benar ketika kita bisa minta duit sama dia sebenarnya karena celah interpretasi undang-undang, tapi gue nggak mau minta karena dia teman gue mau berjuang untuk industri yang lebih besar dari hari ini. Gue mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat seluruh ekosistem musik secara holistik. Makanya kalau teman-teman perhatikan sosial media saya, yang saya serang bukan aksi mas, yang saya kritisi adalah Mas Dani. Mas Dani ini idola gua bos, idola semua anak muda Indonesia. Ya, saya harus sampaikan, buat saya hari ini adalah diskusi kesatria ya teman-teman ya. Saya sama Mas Kadri hadir ke sini datang dengan secara kesatria. Walaupun seolah-olah dalam tanda kutip kita seperti kita dikeroyok ya. Tapi kita datang bukan untuk saling mempengaruhi, enggak, udah final kok semua. Tapi maksud aku begini, kekecewaan saya pribadi ya, Mas Dani dengan kapasitasnya yang sebesar ini hari ini, kenapa tidak memilih untuk ada di tengah? Jangan tersinggung teman-teman yang lain tolong. Buat saya, Mas Dani yang terhormat, buat saya aksi tanpa Mas Dani adalah butiran debu. Iya, jujur saya harus sampaikan ini supaya saya juga merasa puas dan kita pulang dan saya pulang dengan rasa lega gitu loh. Jadi saya sebenarnya, jadi Mas Dani tadi bilangnya hari ini saya netral gitu kan. Saya aminkan. Mudah-mudahan ke depan Mas Dani bisa netral terus. Karena gini teman-teman, Badai sudah cerita sama saya mengenai aksi ini dari 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, gila Dai, sedap Dai. Ini konsep sedap. Aksi bisa jadi hero buat pencipta lagu, buat industri musik. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Aribias terhadap Agnes Mo, buat saya niat baiknya, wisdomnya sudah gagal. Gitu. Buat saya ada lucu gue ngeliat. Jadi buat saya ketika ikut mengamplifikasi tuntutan terhadap Agnes Mo sudah gagal. Jadi ini keresahan aja. Ini keresahan gitu. Jadi saya melihat Mas Dani lebih besar dari hari ini, tapi kok kericuhan yang timbul dari hasil interpretasi yang menurut saya, kan aksi ngomongnya cuma di dalam sama-sama aksi aja. Baru kali ini kita ngobrol gitu. Dan ada keputusan pengadilan yang bilang bahwa penyelenggara harus bayar, itu sifatnya sementara kan. Kenapa kita nggak tunggu aja sih? Sabar aja dulu gitu loh. Pertanyaan saya, buru-buru ada apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya mas ya, jangan-jangan
aksi ini dijadikan lokomotif untuk agenda sesuatu. Itu yang saya omongin di sosial media saya. Jadi saya nggak pernah mengkritisi apapun yang dilakukan oleh aksi, enggak. Karena buat saya aksi bisa jadi hero yang genap. Tapi ketika menuntut penyanyi ikut menuntut, buat saya di situ wisdomnya sudah hilang. Kemarahannya sudah nggak lagi punya obat penawar. Kalau bicara saya kecewa sama LMKN. Biarpun masih muda gini mas, saya juga sudah main musik dari 2002. Saya pernah diproduseri sama mantan istrinya Mas Dani juga pernah. Belajar banyak juga. Gitu. Jadi saya pernah punya kesempatan untuk kerja sama LMKN untuk provide sebuah sistem licensing yang akhirnya dimentahkan juga. Kalau punya kekecewaan sama, saya punya kekecewaan. Cuman output saya berbeda sama teman-teman yang lain. Output saya memilih untuk menggedor apa yang udah ada. Rakyat harus punya kuasa. Tapi yang timbul hari ini menurut persepsi saya ya, makanya saya bilang dari awal aksi adalah gerombolan, mas, jangan tersinggung. Karena menabrak undang-undang versi interpretasi kami. Interpretasi kami menurut undang-undang sudah punya output, yaitu PP 56. Interpretasi undang-undang versi aksi belum punya output. Gitu loh. Jadi kegelisahan ini, keresahan ini karena gini, banyak efek dominonya, teman-teman jadi nggak punya job, mas. Karena IO-nya takut. Kita jangan bicara visi deh, penyanyi kelas 1. Jangan bicara yang ratusan juta, yang 100 juta ke bawah aja. Saya ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pun DL berjalan, apakah DL ini juga akan inklusif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk semua pencipta lagu? Apa jangan-jangan pencipta lagu kelas 1 aja? Karena sesuai demand, lagu lu nyanyi, lagu lu dibayar, kan gitu. Gitu loh. Jadi saya minta semua senior-senior ini mudah-mudahan bisa memutuskan segala sesuatu dengan wisdom. Gitu. Jangan sampai kita ini bingung. Semua teman gara-gara konflik Badai sama Krispati, gara-gara konflik Teh Rika sama The Groove. DNA itu kan yang akhirnya menjadi DNA kemarahan yang disebarkan sama semua. Pertanyaan saya aja, Padi kalau manggung bayar ke Mas Vio apa enggak? Dewa kalau manggung bayar ke Mas Dani apa enggak? Pasti enggak, karena temen. Makanya tadi saya tanya sama Mas Dani, Mas, itu royalti apa bukan yang tadi diomongin? Karena penyanyi tahunya konsep bayar royalti, output satu-satunya adalah penyelenggara yang bayar. Di luar itu namanya berbagi berkat. Dan kalau penyanyi nggak mau bagi berkat, tidak melanggar undang-undang, bukan kejahatan, ya paling cuma dibilang pelit loh, nggak tahu diri loh, tapi nggak melanggar hukum. Kita tunggu sampai semuanya genap, supaya ketika lo tidak melakukan direct licensing, lo melanggar hukum. Itu maksud saya, mas. Terburu-buru ada apa gitu loh? Mau ngapain terburu-buru? Mau membuktikan sesuatu bahwa lokomotif ini adalah lokomotif terkuat. Mau membuktikan sesuatu bahwa gue kuat nih. Hah? Gitu, aku ngeliat kesannya gitu, mas. Gue Ahmad Dhani, hari ini gue dari pemerintahan. Kalau gue bergerak, ini harus jadi. Ini bukan wisdom, gitu loh. Efek dominonya sangat besar, sangat banyak. Dan saya yakin ketika saya bicara wisdom, sorry mohon maaf ya, ini pasti nggak bisa dibantah teman-teman. Karena senior-senior ini buat saya tidak jadi contoh. Bagi saya, pencipta lagu itu menempati kasta tertinggi dari proses lahirnya sebuah lagu. Tapi hari ini, karena kegagalan sistem, karena kemarahan terhadap sistem, karena kekecewaan terhadap sistem, pencipta lagu harus turun dari kastanya tertinggi itu untuk menjadi pengemis, teman-teman. Gue pencipta lagu. Gue sahabat Badai. Satu-satunya musisi di sini yang berdarah NTT Ambon cuma gue sama Badai. Tapi hari ini kita berseberangan. Sedih apa enggak? Lihat efek sosialnya dong. Jangan elit bermain di atas Clash of Clans kan jadinya, mas.
Jangan pencipta-pencipta lagu kelas 2, kelas 3 yang di bawah itu dijadikan lokomotif, diajak-ajakin seolah-olah ini untuk kemaslahatan seluruh pencipta lagu. Saya nggak percaya itu. Ini untuk kemaslahatan elit pencipta lagu Indonesia. Dan di dalam situ ada Mas Dhani, Mas Piyu, Mas Aribias, Badai, Boy Badaholo gitu. Saya nggak pernah bicara kok di sosial media sebelum ada tuntutan terhadap Akar Semua. Nggak ada. Kok rela kita ini dirusak hanya karena lapar? Yang kenyataannya kita tahu, sorry, mungkin saya yang paling miskin dari semua yang ada di sini. Tapi saya nggak pernah teriak lapar, karena saya percaya ada Tuhan yang pelihara saya. Saya bisa memonetize karya saya dengan cara-cara yang lain. Daripada harus berjuang berantem urusan ginian. Pencipta lagu sama penyanyi jadi berantem. Lagu adalah properti pencipta, suara juga adalah properti penyanyi. Penyanyi original ya, saya bicara ya. Bagaimana ceritanya? Brother misalnya Semi minta, oke, kalau gitu semua lagu Chris Pato yang ada suara gua turun dari peredaran. Itu gimana ceritanya? Dia punya hak yang sama, ada properti dia di dalam situ kok. Jadi saya nggak mau bicara undang-undang, saya hanya mau selalu menagih apa yang Mas Dhani bilang mengenai wisdom. Wisdom adalah selalu menghasilkan kebaikan buat semua. Wisdom adalah sesuatu yang menggerakkan lo ketika gue bisa jahatan, gue bisa mengambil keuntungan dari dia, tapi gue nggak mau. Itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini clear, diterima sama teman-teman nanti. Gitu. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya, Mas Dhani, Mas Piyu, Bang Minola, Mas Debias, Badai. Thank you. Mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman Navisi bisa datang. Saya harus tegaskan di sini, saya sama Mas Kadri ini, Bang Kadri ini selalu dicap seolah-olah kami visi, padahal bukan. Jadi seolah-olah kami menggendong visi, padahal enggak. Spirit kami sama-sama mereka bukan karena mereka teman kami, bukan. Karena memang saya mau yang terbaik buat industri ini, bukan cuma buat pencipta, bukan cuma buat penyanyi, tapi industri secara holistik. Injek LMKN, injek LMK, kalau perlu LMK cuma satu. Kalau perlu BDL-nya aksi ini dikombin masuk dalam LMK, itu baru sedap. Thank you.